Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan siapkan buku catatan dan buku latihan serta alat tulis. Kemudian kalian simak video dan penjelasan yang akan Ibu berikan dengan seksama, dan jangan lupa kalian catat semua yang Ibu jelaskan pada video ini. Oke, kita mulai ya. Ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang resultan gaya dan hukum Newton. Nah, materi ini masih ada kaitan dengan materi yang telah Ibu berikan pada minggu sebelumnya, yaitu materi pada bab 2. Untuk itu tolong disimak ya. Oke, minggu sebelumnya Ibu sudah bahas sedikit tentang gaya. Nah, pada minggu ini Ibu singgung lagi ya. Ibu ingatkan lagi tentang gaya. Minggu lalu Ibu menjelaskan tentang melukis gaya dan macam-macam gaya. Nah, pada minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang resultan gaya atau paduan gaya. Resultan gaya atau paduan gaya itu apabila ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja, maka disebut dengan resultan atau paduan gaya-gaya tersebut. Jadi resultan gaya itu berarti dalam satu benda itu ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, resultan gaya itu dilambangkan dengan huruf R besar. Resultan gaya dibagi menjadi dua. Ada resultan gaya sejajar dan searah, dan resultan gaya sejajar dan berlawanan arah. Oke, simak. Ibu akan menjelaskan resultan gaya sejajar dan searah. Misalkan ada dua buah gaya F1 dan F2 bekerja dalam satu garis dan searah. Maka besar resultan gayanya adalah dengan menjumlahkan kedua gaya tersebut. Ingat, kalau kita berbicara tentang resultan berarti ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada sebuah benda. Contohnya, kalian lihat di sini adalah, misalkan ini adalah benda. Nah, pada benda ini diberikan gaya pertama atau F1 sebesar 3 Newton. Kemudian diberikan lagi gaya kedua atau F2 sebesar 6 Newton. Bagaimana cara mencari resultan gayanya? Kalian tulis diketahui dulu. F1 sama dengan 3N atau 3 Newton. F2 sama dengan 6N atau 6 Newton. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya, maka yang ditanya adalah R. Maka kita jawab R sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa ditambah? Karena gayanya sejajar dan searah. Ingat, kalau searah berarti tinggal kalian tambahkan saja gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, karena F1 ditambah F2, maka R-nya sama dengan F1-nya 3 Newton ditambah F2-nya 6 Newton. Maka R atau resultan gayanya adalah 9 Newton ke arah kanan. Lihat, arah panahnya itu menunjukkan arah gayanya. Pada gambar tersebut arahnya menuju ke kanan, sama-sama ke kanan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua, resultan gaya sejajar dan berlawanan arah. Ingat, ini berlawanan arah. Kalau yang tadi Ibu jelaskan adalah searah. Bagaimana yang berlawanan arah? Misalkan ada dua buah gaya F1 dan F2 bekerja dalam satu garis namun berlawanan arah. Maka besar resultan gayanya adalah dengan mengurangkan gaya yang lebih besar nilainya dengan gaya yang lebih kecil nilainya. Contoh, dua orang anak yang sedang tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar. Ada dua orang anak sedang tarik tambang. Ya, jadi masing-masing anak itu memberikan gaya saling tarik-menarik. Gayanya berlawanan arah.
anak pertama di sebelah kiri, dia memberikan gaya F1 sebesar 50 Newton. Nah, kemudian anak kedua di sebelah kanan memberikan gaya kedua atau F2 sebesar 20 Newton. Jawab, bagaimana resultan gayanya? Kalian tulis dulu diketahui. Diketahui F1 50 Newton dan F2 20 Newton. Ditanya R atau resultan, maka tinggal kalian jawab. Ingat, kalau berlawanan arah, nilai dilihat nilai gaya yang terbesar dulu, kemudian dikurang dengan gaya yang terkecil. Karena pada gambar di sini gaya yang terbesar adalah F1, maka R sama dengan F1 dikurang F2. Hasilnya R sama dengan F1-nya 50 Newton. Mohon maaf, di sini ditambah ya. Maksud Ibu adalah 50 Newton dikurang 20 Newton, maka hasilnya adalah 30 Newton ke arah kiri. Ingat ya, mohon maaf tadi itu salah tanda. Harusnya R sama dengan 50N dikurang 20N, maka hasilnya adalah 30N ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena gaya yang paling besar itu mengarah ke kiri. Gitu. Kemudian, bagaimana jika ada lebih dari 2 gaya yang bekerja pada suatu benda? Nah, misalkan ada 3 buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Maka, bisa dilihat sini ada benda, kemudian ada diberikan 3 buah gaya. F1 sebesar 80 Newton ke kanan, F2 sebesar 55 Newton ke kiri, dan F3 sebesar 120 Newton ke kanan. Tentukan besar resultan dan arah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jawab. Kalian tulis dulu diketahuinya. Pada gambar diketahui F1 sama dengan 80 Newton, F2 55 Newton, dan F3 120 Newton. Ditanya R atau resultan dan arah resultannya. Nah, kalau ada 3 buah gaya yang bekerja pada suatu benda, maka kalian jumlahkan dulu F yang searah. Nah, pada gambar ada 2 F atau 2 gaya yang searah, yaitu F1 dan F3. Maka ditambahkan dulu gaya yang searah. F1 dan F3 sama dengan 80 Newton ditambah 120 Newton. Hasilnya F1 F3 sama dengan 200 Newton ke kanan. Ingat ya, jumlahkan dulu F yang searah atau gaya yang searah. Lalu karena F ke kanan 200 Newton lebih besar dari F ke kiri 55 Newton, maka resultan gayanya pakai rumus R sama dengan F1 F3 dikurang F2. Maka resultan atau R sama dengan 200 Newton dikurang 55 Newton. Hasilnya adalah R sama dengan 145 Newton ke arah mana? Ke arah kanan. Ya, karena gaya yang terbesar adalah ke arah kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan. Oke, selanjutnya tentang gaya sudah selesai. Ibu lanjutkan tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini masih ada kaitannya dengan gaya. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Bunyinya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Nah, dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F itu maksudnya adalah dalam suatu benda yang bergerak itu ada lebih dari satu macam gaya yang bekerja, maka dituliskan dengan sigma F. Nah, berikut penerapan hukum 1 Newton. Bisa dilihat pada gambar yang pertama ini adalah orang sedang bermain ski.
Nah, ketika pemain ski meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Namun, pemain tersebut masih dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Kenapa masih bisa meluncur padahal pemain ski tersebut tidak mengerahkan tenaga? Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin sehingga gaya gesek yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan nol. Gaya gesek itu adalah gaya antara sepatu ski dengan es atau lapangan tersebut. Karena licin maka tidak ada gaya gesek. Kemudian penerapan hukum Newton yang pertama, hukum 1 Newton selanjutnya adalah ketika gambar mobil yang tadinya diam kemudian tiba-tiba bergerak. Jadi ketika mobil bus yang berisikan penumpang yang sedang duduk semua diam, kemudian tiba-tiba bus bergerak maju, maka yang terjadi adalah penumpang akan terdorong ke belakang. Hal ini karena penumpang mempertahankan posisinya. Nah, mempertahankan posisinya itu disebut sebagai inersia atau kecenderungan mempertahankan posisi. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya adalah makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Contohnya, coba dilihat pada gambar. Gambar yang pertama ini ada satu orang mendorong mobil yang mogok. Kemudian gambar yang kedua ada 2 orang yang mendorong mobil yang mogok. Kira-kira gambar manakah yang mobilnya akan cepat terdorong? Ya, gambar yang kedua. Pada kedua gambar di atas, mobil pada gambar mana kan lebih cepat terdorong? Gambar yang kedua. Kenapa? Karena banyak gaya yang bekerja pada mobil tersebut, yaitu sebanyak 2 orang. Maka semakin banyak gaya yang diberikan pada mobil tersebut, maka akan semakin besar percepatannya dibandingkan dengan 1 orang yang mendorong mobil tersebut. Kemudian maksudnya lagi dari hukum 2 Newton, makin besar massa benda yang diberikan gaya, maka akan semakin kecil percepatannya. Contohnya misalkan nih, ada benda A diberikan gaya dan benda B diberikan gaya yang sama. Apa yang beda dari dua gambar ini? Yang berbeda adalah massanya. Biasa dilihat antara gambar A, benda A dan benda B, massanya lebih besar yang B. Maka apa yang terjadi? Pada kedua gambar di samping, benda B akan memiliki percepatan yang kecil dibandingkan dengan benda A. Hal ini dikarenakan massa benda B lebih besar dari massa benda A. Contoh lainnya, misalkan kalian mendorong gerobak kosong dengan mendorong gerobak yang terisi penuh, maka percepatannya lebih besar yang mana? Yang pasti percepatannya lebih besar yang gerobak yang kosong atau tidak terisi. Begitu. Selanjutnya, ya, dari pengertian atau bunyi hukum 2 Newton diperoleh hubungan antara gaya atau F, massa atau M, dan percepatan atau dilambangkan dengan A. Berikut rumusnya. Rumus untuk hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Kenapa pakai sigma F? Pakai sigma F jika gaya yang bekerja itu lebih dari 1. Nah, bisa juga pakai rumus yang di bawah ini. F sama dengan M dikali A atau A sama dengan F per M. Bisa pakai F jika gaya yang bekerja hanya 1. Ingat, pakai salah satunya saja. Jika di soal ada
satu buah gaya yang bekerja maka pakai yang lambangnya F. Sedangkan jika ada dua buah gaya yang bekerja atau lebih maka pakai lambang yang sigma F. Keterangannya, sigma F itu adalah paduan gaya, satuannya Newton, F adalah gaya, satuannya Newton, A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa, satuannya kilogram. Oke, contoh soal hukum 2 Newton. Ketika suatu benda bermassa 5 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Oke, penyelesaiannya kalian tulis diketahui dulu di soal, diketahui A atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian massanya 5 kg. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F. Mohon maaf, itu F ya. F, maka kita jawab F sama dengan rumusnya F sama dengan M dikali A. Maka F sama dengan M-nya atau massanya 5 kg dikali A atau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh F atau gaya sebesar 10 kg meter per sekon kuadrat atau gayanya sebesar 10 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 10 Newton. Kemudian contoh soal yang kedua masih hukum 2 Newton. Apabila suatu benda diberikan gaya yang berlawanan arah yaitu 20 Newton dan 10 Newton sehingga menyebabkan benda bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda tersebut adalah 2 kg, berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Ya, kalian tulis diketahui dulu. Ada dua gaya yang berlawanan, ingat berlawanan. F1-nya 20, F2-nya 10 Newton. Maka kalian cari dulu, karena ada dua buah gaya yang bekerja maka pakai sigma F. Mencari sigma F itu sama dengan resultan gaya yang berlawanan. Ingat, resultan gaya yang berlawanan itu kalian kurangkan gaya yang terbesar dikurang gaya yang terkecil, maka 20 Newton dikurang 10 Newton. Maka hasilnya sigma F sama dengan 10 Newton. Kemudian diketahui ada massa bendanya. Massa bendanya sebesar 2 kg. Yang ditanya adalah percepatan atau A. Maka jawab pakai rumus A sama dengan sigma F per M. Maka A sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi benda tersebut mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian penerapan hukum 2 Newton bisa dilihat pada gambar. Seseorang yang mendorong sesuatu pada jalan yang menanjak atau jalan yang menurun. Ketika mendorong sesuatu pada jalan yang menanjak, maka terjadilah perlambatan. Namun ketika mendorong sesuatu pada jalan yang menurun, terjadilah percepatan. Kemudian bisa dilihat gambar mobil yang di atas. Mobil yang berisikan muatan, sedangkan mobil yang bawah tidak berisikan muatan. Jadi mobil yang membawa muatan percepatannya akan lebih kecil dibandingkan dengan mobil yang tidak membawa muatan. Kenapa? Karena mobil yang membawa muatan pastinya massanya lebih besar dibandingkan mobil yang tidak membawa muatan. Contoh kemudian hukum 3 Newton. Bunyinya, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut atau benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap benda ke satu, tetapi arah gaya berlawanan. Ya, jadi rumusnya adalah gaya aksi atau F aksi sama dengan min gaya reaksi atau F reaksi. Ingat, F aksi atau gaya aksi itu diberikan oleh benda yang memberikan gaya
pertama, benda pertama yang memberikan gaya, sedangkan gaya reaksi atau F reaksi itu benda kedua yang memberikan gaya. Contohnya, bisa kalian lihat pada gambar. Jadi ada seseorang mendorong tembok, ya, mendorong tembok. Apa yang terjadi? Jadi orang tersebut memberikan gaya aksi terhadap tembok. Lihat arahnya gaya aksi. Gaya aksi mendekati tembok, sedangkan tembok itu akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi. Itu maka di rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa ditulis min? Karena gayanya berlawanan. Nah, kemudian penerapan hukum 3 Newton. Ya, selain contohnya selain mendorong tembok, seseorang yang mendorong tembok, ada ketika kita memukul meja, tangan kita memukul meja, maka tangan kita akan memberikan gaya aksi terhadap meja, sedangkan meja akan memberikan gaya reaksi terhadap tangan kita. Maka ketika kita memukul meja dengan keras, maka yang kita rasakan adalah rasa sakit yang semakin besar. Semakin besar gaya yang kita berikan ketika memukul meja, maka akan semakin besar juga rasa sakit yang kita terima dari gaya reaksi si meja tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menancapkan paku pada sesuatu. Jadi ketika kita menancapkan paku pada tembok atau kayu, maka paku akan memberikan gaya aksi terhadap kayu atau tembok, sedangkan tembok atau kayunya juga akan memberikan gaya reaksi terhadap paku yang tentunya gayanya berlawanan arah. Selanjutnya adalah ketika seseorang mendayung perahu. Nah, ketika kita mendayung perahu, arah dayung itu ke arah belakang. Namun perahunya akan bergerak ke arah depan. Nah, ini disebut dengan gaya aksi reaksi. Gaya aksinya diberikan oleh dayung ke arah belakang, sedangkan gaya reaksinya diberikan oleh air terhadap perahunya ke arah depan. Maka gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, karena ingat arah gayanya berlawanan. Oke, cukup sekian materi pada bab 2. Ingat, materi pada bab 2 sudah selesai. Silahkan kalian baca-baca lagi dari awal, karena minggu depan kita akan ulangan harian kedua. Silahkan baca bab 2.